Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini adalah video tentang ringkasan dari cuti PNS yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Jadi di sini akan dijelaskan tentang 7 cuti PNS. Anak-anak silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Ada 7 jenis cuti yang akan kita bahas pada materi pagi hari ini adalah yang pertama adalah cuti tahunan, 2 cuti besar, 3 cuti sakit, 4 cuti melahirkan, 5 cuti karena alasan penting, 6 cuti di luar tanggungan negara, dan yang ketujuh adalah cuti bersama. Cuti tahunan. Dasar hukum tentang cuti tahunan adalah pasal 311 sampai 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Lama cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Cuti tahunan dapat diberikan paling kurang 1 hari kerja. Sisa hak cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja. Kemudian dapat ditangguhkan penggunaannya untuk paling lama 1 tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. Hak cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Hak cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk hak cuti tahunan dalam tahun berjalan. Cuti tahunan tidak berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi. Cuti besar. Dasar hukumnya adalah pasal 316 sampai 318 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Cuti besar diberikan bagi PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus, dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 tahun untuk menunaikan ibadah haji pertama kali. Kemudian, cuti besar diberikan paling lama selama 3 bulan. Jika digunakan kurang dari 3 bulan, maka sisa hak cuti besar dihapus. PNS yang cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang sama. Selama cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. Cuti besar dapat ditangguhkan apabila terdapat kepentingan mendesak kecuali untuk menunaikan ibadah haji pertama kali atau sebagai pengganti cuti melahirkan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya. Cuti sakit. Dasar hukumnya pasal 319 sampai 324 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Bagi setiap PNS dan CPNS yang menderita sakit, diberikan cuti sakit paling lama 1 tahun. Jika PNS itu sakit lamanya 1 hari, maka menyampaikan surat keterangan sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditujukan kepada atasan langsung. Jika PNS sakit 2-14 hari, maka mengajukan permintaan tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter dan disampaikan kepada BMC.
Jika PNS sakit lebih dari 14 hari, maka PNS tersebut mengajukan permintaan tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter dari pemerintah ditujukan kepada BMC. BMC adalah pejabat yang memberikan cuti sakit. Kemudian untuk PNS yang mengalami gugur kandungan atau keguguran, maka berhak cuti paling lama 1,5 bulan. Kemudian bagi PNS yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas kewajiban, maka PNS tersebut berhak cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya. Di sini ada keterangan bahwa dokter pemerintah adalah dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. PYBMC adalah pejabat yang berwenang memberikan cuti. Cuti melahirkan. Dasar hukumnya adalah pasal 325 sampai 327 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kemudian Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Cuti melahirkan ini diberikan untuk PNS wanita untuk melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS. Cuti melahirkan diberikan paling lama 3 bulan. Untuk melahirkan anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar. Selama menjalankan cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Cuti melahirkan ini berlaku juga bagi CPNS. Jadi waktu 3 bulan ini diperhitungkan 1 bulan saat sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Cuti di luar tanggungan negara. Dasar hukumnya adalah pasal 334 sampai 337 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kemudian Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Hal-hal yang harus kita perhatikan adalah cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak. Cuti di luar tanggungan negara ini untuk alasan pribadi dan mendesak antara lain mengikuti atau mendampingi suami atau istri tugas negara atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri, mendampingi suami atau istri bekerja di dalam dan di luar negeri, menjalani program untuk mendapatkan keturunan, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, mendampingi suami atau istri atau anak yang memerlukan perawatan khusus, mendampingi atau merawat orang tua atau mertua yang sakit atau uzur. Cuti di luar tanggungan negara ini diberikan paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Cuti di luar tanggungan negara ini hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK atau pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Untuk PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Cuti karena alasan penting. Dasar hukumnya adalah pasal 328 sampai pasal 332 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.
Kemudian Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Cuti karena alasan penting ini diberikan bagi PNS dan CPNS apabila ibu, bapak, istri atau suami, anak-anak, kakak, mertua, atau menantu sakit karena atau meninggal dunia. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada kalimat di atas meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan, PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan. Bagi PNS laki-laki yang istrinya melahirkan operasi sesar, yaitu dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Bagi PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. Bagi PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari ketua RT. Itu disampaikan paling lama 1 bulan. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Yang terakhir adalah cuti bersama. Dasar Hukum Cuti Bersama Pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Cuti bersama ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan Presiden. Cuti bersama tidak mengurangi hak atas cuti tahunan. Untuk PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan hanya dalam tahun berjalan.